Sudah, ini cukup untuk kita makan malam nanti. Terima kasih bantuanmu sayang. Kina menghentikannya sambil tersenyum. Kina memetik sayuran yang sudah besar, tapi si kecil ini memetik semuanya, tidak peduli besar atau kecil, tapi bantuan si kecil untuk dirinya. Kina merasa lucu dan menghangatkan hati. Clayton tersenyum dan mengangguk, seolah-olah merasa sangat bangga karena telah bisa membantunya. Setelah memetik sayuran, Kina membawa Clayton pulang. Kevin yang keluar dari laboratorium, kebetulan melihat ibu dan anak itu masuk dan melirik sayuran di keranjang Kina, kebanyakan baru tumbuh setengah, sudah dipetik, kemudian menatap Clayton yang begitu bahagia, langsung bisa menebak apa yang sedang terjadi. Namun, Kevin tidak mengatakan apa-apa. Saat anak kecil membantu orang dewasa, meskipun melakukan kesalahan, tidak boleh menunjuk secara langsung dengan serius tetapi bimbing dengan benar. Jika tidak, anak-anak akan mengira diri mereka merepotkan, dan mungkin akan menyebabkan ke depannya saat anak-anak ingin melakukan hal lain. Mereka akan ragu-ragu, takut dikritik karena membuat kesalahan. Clayton selalu mengikuti Kina seperti ekor. Saat Kina sedang memasak, dia ingin membantu dalam hal apapun. Kina memperhatikannya dan tidak menghentikannya. Dia sangat menyukai anak kecil yang pekerja keras dan perhatian seperti ini. Meskipun So kecil berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kebiasaan manja. 1 jam lebih kemudian Clayton berjalan keluar dari dapur membawa sepiring sayuran, sementara Kina mengikutinya dengan hidangan yang sama di kedua tangan. Meletakkan piring di atas meja, Clayton berlari ke dapur lagi untuk mengambil piring dan sumpit, dan Kina mengeluarkan sup. Tidak disangka, si kecil ini cukup rajin. Kevin duduk di meja makan dan berkata sambil tersenyum ringan. Tentu saja, si kecil banyak membantuku hari ini, Kina berkata sambil tersenyum dan memuji. Kina menyadari setiap kali dia memuji si kecil akan tampak sangat bahagia. Benar saja, setelah Clayton mendengarkannya, kedua matanya segera bersinar, seperti bintang-bintang yang begitu menyilaukan. Setelah mengetahui Kevin adalah dokter Kina, Clayton tidak lagi membenci Kevin. Clayton mengambil beberapa sayuran, tidak tahu apa karena dia yang memetiknya sendiri atau karena ibunya yang masak. Dia merasa sangat lezat, bahkan lebih enak dari masakan koki di rumahnya. Karena itu, malam ini, Clayton merasa sangat puas dan makan dengan sangat kenyang. Jika bukan karena Kevin khawatir dia makan terlalu banyak dan membuat perutnya merasa tidak nyaman, lalu menghentikannya, Clayton mungkin akan makan setengah mangkuk nasi dan sayuran lagi. Di sisi lain, di villa, Ezra duduk di depan meja makan tanpa ekspresi. Dia tidak melihat sosok Clayton, tiba-tiba teringat dirinya telah mengucapkan kata-kata kejam sebelum pergi pagi ini, mengatakan putranya seharian ini tidak diizinkan makan. Dia dengan nada dingin memerintahkan kepala pelayan, beritahu tuan muda untuk turun makan. Berbicara setengah, tiba-tiba dia teringat putranya tidak ada di rumah sekarang. Hari ini, setelah si kecil kabur dari rumah, terus menempel pada seorang wanita asing, dan kemudian pulang dengan wanita asing itu. Pergilah, dia menarik kembali niatnya, melambaikan tangan kepada kepala pelayan dengan acuh tak acuh. Kepala pelayan yang pergi tidak jauh ini sudah terbiasa dengan tuan muda yang suka kabur dari rumah dan tinggal di rumah orang lain. Dalam hati berkata, tidak tahu apa yang dipikirkan tuan, bisa begitu tenang membiarkan tuan muda pergi dengan seorang wanita asing. Kepala pelayan tua itu bahkan curiga, apakah tuan muda itu anak kandung? Setelah makan malam, Ezra pergi ke ruang kerja, tidak tahu apa karena putranya tidak ada di rumah. Dia seketika tidak bisa fokus untuk bekerja, jadi dia menelepon penjaga tani dan memerintahkan, ceritakan keberadaan tuan muda. Menjawab tuan muda kedua, setelah tuan muda dan pasangan itu naik taksi ke apartemen mereka di pinggiran kota, tuan muda dan wanita itu langsung kembali ke kamar setelah minum secangkir teh. Jendela kamar wanita itu kamar ditutup, jadi tidak tahu situasi di dalam ruangan. Sekitar jam 5 sore,
Wanita itu membawa tuan muda ke kebun sayur di halaman belakang untuk pergi memetik sayuran. Tuan muda membantu wanita itu. Dalam sekejap sudah memetik banyak sayur. Wanita itu tidak marah, tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada tuan muda. Penjaga Tane yang bertanggung jawab untuk melindungi Clayton diam-diam melaporkan semua yang dia ketahui kepada Ezra secara spesifik. Karena Kina dan Kevin tinggal di apartemen yang sama dan selalu bepergian bersama, penjaga Tane menganggap mereka adalah sepasang kekasih. Ketika Ezra mendengar kata-kata pasangan itu, dia merasa sangat tidak nyaman dan tersinggung. Tapi penjaga Tane memberitahu dia apa yang dilakukan putranya hari ini, benar-benar membuatnya terkejut dan aneh. Si kecil yang sudah terbiasa dengan semua hal yang telah tersedia, bisa membantu wanita itu memetik sayuran, benar-benar menakjubkan. Memikirkan putranya membantu wanita itu memetik semua sayuran, tetapi wanita itu masih tetap tersenyum. Ezra sedikit ingin tertawa. Setelah mendengarkan laporan penjaga Tane, waktu setengah jam berlalu. Setelah Ezra menutup telepon dan lanjut bekerja di apartemen malam hari, setelah Clayton mandi, dia mengeluarkan tablet dari ranselnya dan mencari beberapa video dengan subtitle untuk ditonton. Meskipun Clayton belum masuk sekolah dan tidak dapat berbicara, tetapi agar lancar berkomunikasi dengan orang-orang, hal yang paling sering dia lakukan adalah tinggal di kamar dan menonton video. Selain itu, dia memiliki ingatan yang sangat baik dan juga sangat cerdas. Di usianya yang kecil, dia telah belajar sendiri dan sangat berbakat, dapat mengenali banyak karakter dan menulisnya dengan benar dan cepat. Setelah beberapa saat, mata Clayton langsung tertuju pada suara pintu kamar mandi yang terbuka. "Wow, ibu sangat cantik," melempar tablet ke samping, segera melompat turun dari tempat tidur dan berlari menuju Kina. "Ada apa?" Kina bertanya sambil tersenyum, tangannya ditarik. Clayton menggelengkan kepalanya, mengendus lengan kecilnya, dan kemudian mengendus tangan Kina. Kemudian sedikit bingung, dia dan ibu jelas-jelas menggunakan sabun mandi yang sama, kenapa ibu lebih wangi daripada dia? Kina melihat perilaku dia mencium bau tubuhnya, dan kemudian mencium dirinya, terlihat sangat imut. "Sayang, apa kamu merasa kamu mandi tidak begitu bersih?" Kina bertanya dengan nada bercanda. Clayton terkejut sesaat, tiba-tiba ada perasaan tersadarkan. Apa karena sabun yang dia pakai tidak sebanyak ibunya, jadi baunya tidak sebaik ibu? Memikirkan kemungkinan ini, Clayton diam-diam memutuskan untuk mengambil lebih banyak sabun mandi saat mandi besok malam, agar wangi seperti ibunya. Menarik Kina ke tempat tidur, dia membuka video di tablet dan menyerahkannya kepada Kina. Ingin lihat biasa Kina menonton video seperti apa. Kina mengira si kecil ingin dia menonton kartun, jadi dia secara acak mencari kambing dan serigala besar. Ekspresi Clayton sedikit tidak percaya, dalam hati berpikir ibu biasanya suka menonton ini. Ekspresi Clayton sedikit tidak percaya, dalam hati berpikir ibu biasanya suka menonton ini. Sayang tidak suka ini. Melihat dia sepertinya tidak tertarik, Kina berkata, "Kalau begitu aku akan mencari satu lagi yang bagus untukmu." Meskipun ibunya menyukai ini, tetapi Clayton tidak bisa menerima kartun yang kekanak-kanakan seperti itu, jadi dia membiarkan Kina mencari yang lain. Segera Kina mencari kartun berjudul Lilo dan Stitch kemudian menanyakan pendapat si kecil, mau nonton yang ini. Saat Bibi masih sekolah, Bibi sangat menyukai ini. Clayton melirik nama, sampul, dan hipnosisnya, lalu mengangguk setuju. Kina dengan serius mencari versi Mandarin, tetapi si kecil menggantinya ke versi bahasa Inggris. "Sayang, kamu bisa mendengar bahasa Inggris?" Kina bertanya dengan heran. Dia mengangguk dan menulis, "Kamu bisa mendengar bahasa Inggris." "Hanya bisa sedikit saja, tetapi tidak begitu mahir. Aku lebih mahir dalam bahasa Jerman." Dia mengusap rambut si kecil, sentuhan yang begitu lembut membuat orang sangat menyukainya. Jerman, Clayton diam-diam mengingatnya di dalam hati. Setelah menonton 2 atau 3 episode kartun, Kina menyadari si kecil bersandar padanya dan tertidur. Kina mematikan video,
meletakkan komputer tablet, dan dengan lembut membaringkan si kecil. Clayton yang terkejut langsung membuka matanya. Melihat itu adalah Kina, dia menutup matanya lagi dengan tenang. "Selamat malam, unyu-unyu," dia tersenyum dan berkata lembut, kemudian mematikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya, saat Kina bangun pagi-pagi, dia tidak melihat Clayton. Jika bukan karena ransel dan tablet Clayton masih ada di sana, dia hampir mengira dirinya sedang bermimpi. Setelah mencuci muka, dia mengganti pakaiannya dan turun. Kevin tersenyum dan tidak berbicara, menunjuk ke tumpukan sayur kangkung di keranjang di atas meja makan. Bahkan cabut sampai ke akar-akarnya, bagian akarnya masih ada lumpur yang menempel. "Si kecil mengambilnya untukmu." Melihat Kina tersenyum, Kevin perlahan menjelaskan padanya. Clayton duduk di sofa dan mengangguk penuh semangat, menatap Kina dengan ekspresi menunggu pujian. "Sayang, kamu bangun begitu pagi, rupanya membantuku memetik sayuran." Kina berjalan mendekat dan mencium pipi si kecil. "Sangat rajin, sangat bagus." Setelah menerima pujian, Clayton tersenyum bahagia. Dia mengeluarkan catatan yang telah dia siapkan sejak lama dan menunjukkannya padanya. "Sayuran ini tidak sulit dicabut seperti yang tadi malam. Aku telah menggunakan seluruh tenagaku, tetapi mencabut satu kali saja sudah sangat banyak." Kevin membungkuk, melihat apa yang ditulis si kecil. Setelah membacanya, dia tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, si kecil ini terlalu imut. Wow, sayang sudah bekerja keras. Setelah aku membuat sarapan nanti, kamu harus makan lebih banyak," Kina berkata sambil tersenyum, mengetahui si kecil ini sangat suka dipuji. Kina melototi Kevin. Kevin segera menahan tawanya, berjalan ke depan meja, mengambil seikat besar sayur kangkung, kemudian berdeham dan berkata dengan pelan dan sabar, Si kecil, sayuran hijau ini namanya sayur kangkung. Setelah kami petik yang besar, akan ada akar yang kecil. Jika tidak mencabutnya, maka akan terus tumbuh sayuran baru. Kedepannya jika kamu ingin membantu Kina, kamu bisa memetiknya saja, tidak perlu mencabutnya. Yang kecil akan tumbuh menjadi besar dalam beberapa hari." Meskipun Kevin mengatakannya dengan halus, tetapi Clayton tahu bahwa dia telah membuat repot, seketika merasa sangat malu. Ternyata sayur kangkung tidak bisa dicabut seperti sayur sawi tadi malam. Seketika dia menatap Kina dengan gugup, dia mencabut sayur kangkung. Kedepannya apakah mereka akan kekurangan makanan? "Tidak apa-apa sayang, nanti tanam kembali," Kina berkata sambil tersenyum dan menenangkannya. Mendengar dia mengatakan ini, Clayton masih ragu, apakah benar bisa ditanam kembali? Karena akar kangkung terlalu banyak lumpur, Kina membawa keluar untuk membersihkannya lagi, agar tidak membuat seluruh ruang tamu kotor. Clayton yang berbaik hati membantu, juga mengikutinya, melihat Kina berjongkok di bawah pohon jambu, memungut kangkung, mengambil yang besar, dan meninggalkan yang kecil. Saat sudah hampir selesai, Kina berkata kepada si kecil, "Sayang, bantu aku panggil Paman Kevin keluar." Clayton segera berlari ke dalam rumah setelah mendengar kata-kata itu, dan segera menarik Kevin keluar. "Ambil akar kangkung ini dan tanam kembali." Kina menyerahkan keranjang berisi kangkung kepada Kevin. "Ini si kecil yang cabut, harusnya dia yang tanam kembali," Kevin berkata sambil tersenyum, tetapi nadanya tidak bermaksud untuk menolak. "Si kecil bangun pagi-pagi sekali untuk bantu petik sayuran. Kamu hari ini sudah bantu melakukan pekerjaan apa? Cepat pergi, kalau tidak, hari ini tidak diizinkan untuk sarapan." Kina memasukkan keranjang itu ke tangannya dan tersenyum sambil mengancam. "Ayo, nak, Paman Kevin akan mengajarimu menanam sayuran." Kevin meraih tangan kecilnya dan berjalan menuju petak sayuran di halaman belakang. Clayton tahu dirinya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan Kevin, dia tidak menolak, kemudian dengan senang hati mengikutinya. Setelah menanam kangkung kembali, Clayton menunjuk sayuran hijau di tanah dan bertanya pada Kevin melalui tatapan mata. Kevin memberitahunya satu persatu,
mana yang bisa dipetik langsung, dan mana yang dipetik satu persatu, dan nama sayuran. Setelah itu, Clayton bertanya padanya, apa nama yang panjang dan lebih besar dari mie tebal itu? Kevin memberitahunya bahwa itu namanya kacang panjang, dan pisang yang berwarna ungu itu namanya terong, melon hijau berduri namanya mentimun. Suatu pagi, Clayton mencatat semua hal yang ada di kebun sayur, serta cara memetik sayuran. Kevin memetik mentimun muda, mencucinya dan menyerahkannya kepada Clayton. Setelah Clayton mengambilnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Kevin menggigit dan memakannya, dia juga mengikuti cara Kevin menggigit dan makan. Apa rasanya enak? Kevin bertanya padanya. Clayton mengangguk. Mentimun memiliki rasa yang sangat renyah, manis dan aroma yang khas, tidak semanis buah-buahan lainnya. Bagi Clayton yang makan lebih banyak buah, menurutnya mentimun lebih enak daripada buah. Kina yang telah membuat sarapan, membuka jendela dapur dan berteriak keluar, Kevin, bawa si kecil kembali untuk sarapan. Baiklah, Kevin menjawab, lalu berbisik kepada Clayton dengan misterius. Cepat makan mentimun abis, baru kita kembali, jangan biarkan Kina mengetahui kita diam-diam curi makan. Clayton mengangguk, memakan mentimun dalam 2 atau 3 gigitan, pipinya mengembang, terlihat sangat imut. Setelah menelan mentimun, si kecil menghela nafas lega. Ayo, kita cuci tangan dulu, setelah diam-diam mencuri makan, kita harus membersihkan mulut, mengerti? Kevin merasa si kecil sangat imut, jadi terus mempermainkan dia. Clayton bahkan tidak tahu bahwa dirinya telah dipermainkan, jadi dia mendengarkan Kevin dengan patuh, mencuci tangannya hingga bersih, dan kemudian mengeringkan tangan dengan pakaiannya, baru memasuki rumah.